Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gagani Praska. Saya dari UPN Veteran Jakarta, dari Fakultas Hukum dengan NIM 241061148. Jadi dalam video ini saya akan membahas salah satu prinsip utama dalam hukum internasional, yaitu kedaulatan teritorial. Prinsip ini menjadi dasar dalam menjaga hubungan damai antar negara dan mencegah konflik lintas batas. Jadi apa itu kedaulatan teritorial? Jadi kedaulatan teritorial itu adalah hak eksklusif suatu negara untuk menjalankan kewenangan penuh atas wilayah geografisnya, baik di darat, laut, ataupun udara. Ini termasuk hak untuk mengatur hukum, menjalankan pemerintahan, mengelola sumber daya alam, serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam batas-batas wilayah tersebut. Konsep ini berakar dari asas Westphalia tahun 1648 yang menandai awal pengakuan terhadap negara sebagai entitas yang berdaulat dan setara. Dalam perkembangan modern, prinsip ini dijamin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya pasal 2 ayat 1 dan 4. Lalu pembahasan selanjutnya, landasan dasar hukum internasional ini. Jadi dalam hukum internasional, kedaulatan teritorial ditegaskan melalui berbagai instrumen. Jadi diantaranya ada yang pertama, Piagam PBB atau UN Charter menyatakan bahwa semua negara memiliki kedaulatan yang sama dan tidak boleh ada intervensi dalam urusan dalam negeri suatu negara. Lalu yang kedua ada dari Konvensi Montevideo di tahun 1933 yang menetapkan ada 4 syarat terbentuknya negara. Pertama, ada penduduk tetap, wilayah yang jelas, pemerintahan yang efektif, dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Lalu yang terakhir itu dari Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS. Ini menjelaskan hak kedaulatan negara atas laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasusnya ya. Contoh kasus kedaulatan teritorial dalam perspektif hukum internasional adalah kasus sengketa batas laut. Ini contoh pertama, kasus sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia yang melibatkan Pulau Sipadan dan Ligitan. Melalui Mahkamah Internasional atau ICJ memutuskan kedaulatan atas pulau-pulau tersebut untuk Malaysia, menunjukkan pentingnya hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Jadi elaborasi dalam kasus ini yang pertama, kedaulatan teritorial itu sudah dijelaskan. Yang kedua ada kasus sengketa Sipadan dan Ligitan ini. Jadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan adalah contoh nyata bagaimana kedaulatan teritorial dapat menjadi sumber perselisihan. Kedua negara memiliki klaim yang saling bertentangan terhadap pulau-pulau tersebut. Jadi ada dari keputusan ICJ ini atau International Court Justice. Jadi ICJ sebagai badan peradilan internasional yang sah memutuskan sengketa ini dengan memberikan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia. Jadi keputusan ini menegaskan bahwa hukum internasional memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa kedaulatan teritorial. Lalu selanjutnya prinsip yurisdiksi teritorial. Prinsip yurisdiksi teritorial menyatakan bahwa negara memiliki yurisdiksi atas semua persoalan dan kejadian yang terjadi di dalam wilayahnya. Dalam kasus ini, ICJ menegakkan prinsip ini dengan menentukan negara mana yang memiliki yurisdiksi atas pulau-pulau tersebut. Dan terakhir, penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum internasional seperti ICJ adalah mekanisme yang sah untuk memastikan penegakan prinsip kedaulatan teritorial dan penyelesaian sengketa secara damai. Dan mungkin contoh selanjutnya
ada dari konflik Israel dan Palestina, yang dimana Israel ini mengambil mengatasnamakan teritorial Palestina itu adalah milik Israel gitu, dan itu melanggar kedaulatan teritorialnya Palestina gitu, karena kan itu tanahnya Palestina tapi diakui tanah tersebut oleh negara lain, seperti itu. Jadi ada 2 contoh yang saya berikan. Jadi sebagai penutup akhir, kedaulatan teritorial merupakan fondasi utama dalam menjaga tatanan dunia yang damai dan stabil. Namun dalam praktiknya konsep ini harus dijalankan seimbang dengan penghormatan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Menjaga kedaulatan bukan hanya tentang melindungi batas fisik suatu negara, tetapi juga memastikan bahwa hukum dan keadilan internasional itu juga ditegakkan